Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 11 IPS 4 ingin mempresentasikan tentang strategi pergerakan nasional Indonesia. Kelompok kami terdiri dari Adisti, Aura, Farel, Naufal, Ranata, Safa, dan Vito. Yang pertama adalah pengaruh doktrin Wilson. Setelah Perang Dunia I berakhir pada tahun 1918, Presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson mengeluarkan doktrin yang berisi 14 poin atau biasa disebut dengan Wilson's 14 Point. Salah satu isi dari doktrin Wilson tersebut tentang perlunya hak menentukan nasib yang biasa disebut oleh right of self-determination bagi seluruh bangsa yang gaungnya kemudian menyebar hingga wilayah jajahan. Pernyataan tentang hak untuk menentukan nasib bangsanya sendiri kemudian dijadikan landasan perjuangan bagi negeri-negeri yang terjajah dalam mencapai kemerdekaannya. Perasaan anti-kolonialisme dan imperialisme pada bangsa-bangsa yang dijajah pun semakin kuat. Organisasi-organisasi pergerakan nasional di Indonesia menyikapi pernyataan Woodrow Wilson tersebut dengan mengembangkan sikap radikal dan non-kooperatif. Mereka secara teas menuntut kemerdekaan Indonesia dan menolak bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda. Kekecewaan terhadap janji November. Janji November 1918 yaitu janji dari Jenderal Lindbergh-Stirum untuk memberikan kemerdekaan secara bertahap kepada Indonesia diingkari. Alih-alih memberikan ruang kepada anak negeri untuk mengisi posisi di pemerintahan, De Jong malah mendatangkan banyak pegawai negeri dari Belanda. Pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Van Limburg-Stirum terjalin hubungan yang ramah antar pemerintah kolonial Belanda dan pemimpin Bumi Putra. Stirum bersikap toleran dan memberikan kesempatan kepada organisasi-organisasi penggerak nasional untuk berkembang secara sehat dan terbuka. Jabatan Van Limburg-Stirum sebagai Gubernur Jenderal berakhir pada tahun 1921 dan digantikan oleh De Voogd. Politik penindasan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Voogd, pengaruh kaum pemodal semakin besar di kalangan kepemerintahan. Sementara itu, Gubernur Jenderal Voogd memerintah secara otoriter dengan mengabaikan kekuatan rakyat yang sedang berkembang. Hal ini juga disebabkan oleh tugas yang dibebankan kepadanya untuk melakukan penghematan dan meningkatkan penghasilan dengan menaikkan pajak. Dengan adanya politik penghematan, terjadi pengangguran pada semua lapisan masyarakat. Sebagai dampak kebijakan penghematan, maka hampir semua bidang kesejahteraan rakyat mengalami pengurangan. Kebijakan tersebut menimbulkan kekesalan kaum terpelajar. Di bawah pimpinan tokoh-tokoh pergerakan rakyat, pribumi melancarkan aksi-aksi pemogokan sebagai protes terhadap tindakan pemerintah. Pada bulan Januari 1922, aksi mogok terjadi di Pegadaian dan pada Mei 1923 dilakukan oleh pegawai kereta api. Menghadapi aksi pemogokan ini, pemerintah mengambil tindakan keras. Yogyakarta diduduki oleh angkatan kepolisian dan sekitar 1.000 pekerja dipecat. Akibat dari kebijakan De Voogd tersebut, maka sejak tahun 1922 berkembang politik radikal dan non-kooperatif di kalangan kaum pergerakan nasional yang kemudian meluas di kalangan kaum terpelajar. Pergolakan memuncak pada akhir tahun 1926 dengan pecahnya pemberontakan di Banten, Sumatera Barat, dan beberapa daerah lain di Jawa. De Graaf sebagai Gubernur Jenderal baru yang semula bersikap terbuka terhadap golongan nasionalis terpaksa bertindak secara keras. Sekitar 4.500 orang dipenjara, sekitar 1.300 orang dibuang ke Digo, dan 4 orang dihukum mati. Perkembangan ini sejalan dengan proses perkembangan industri barat yang mengakibatkan golongan barat berkeinginan untuk hidup tersendiri terpisah dari golongan pribumi sehingga gagasan politik etis dan politik asosiasi sudah tidak lagi bergema. Hal ini mengakibatkan semakin luasnya semangat radikal di kalangan kaum pergerakan nasional dan semakin keras tindakan yang diambil pemerintah. Selanjutnya ada PKI. Partai Komunis Indonesia atau PKI berawal dari organisasi ISDV, Indische Sozial-Demokratische Vereniging, berpaham Marxisme yang didirikan oleh H.J.F.M. Sniffliet pada 9 Mei 1914. ISDV melakukan penyusupan dalam Sarekat Islam atau SI dengan memasukkan anggotanya ke dalam SI atau sebaliknya. Dengan disiplin partai yang diterapkan dalam SI, ISDV kemudian mendirikan Perserikatan Komunis Hindia pada 23 Mei 1920. Pada Desember 1920, namanya kemudian diubah menjadi Partai Komunis Indonesia atau PKI.
Partai Nasional Indonesia didirikan di Bandung pada tanggal 4 Juli 1927 dengan nama Perserikatan Nasional Indonesia. Tokoh-tokoh yang berperan penting dalam pembentukan PNI antara lain Insinyur Soekarno, Iskak Budiarto, Cipto Mangunkusumo, Tilaar, Sujadi, Mr. Iskak Cokro Adisurjo, Mr. Sutarno, Mr. Burdiarto, Mr. Sunarjo, dan Dr. Samsi. Sebagian dari anggota PNI adalah mantan anggota Perhimpunan Indonesia yang pernah belajar di negeri Belanda. Azas dan tujuan PNI menunjukkan orientasi perjuangan politik PNI bersifat anti kolonialisme dan non-koperasi. Kongres pertama di Surabaya tanggal 27 sampai 30 Mei 1928 memutuskan pengganti kata perserikatan menjadi kata partai, sehingga perkumpulan ini selanjutnya disebut dengan Partai Nasional Indonesia. Dengan pergantian nama ini berarti PNI menjadi suatu partai politik yang mempunyai program politik, ekonomi, dan sosial yang tertentu dan berhati-hati dalam penerimaan anggota. Paham yang dianut oleh PNI yaitu Marxisme. PNI dianggap membahayakan Belanda dan pada 24 Desember 1929 pemerintah kolonial mengeluarkan penangkapan terhadap tokoh-tokoh PNI. Akhirnya pada tanggal 29 Desember 1929 tokoh-tokoh PNI ditangkap seperti Soekarno, Mas Kun Sumadireja, Gatot Mangkupraja, dan Supriyadi Dinata.